Tema 8, keselamatan di rumah dan perjalanan. Mari belajar aturan keselamatan di rumah. Sudah siapkah kamu untuk belajar? Siapakah yang setiap hari Minggu memiliki kegiatan rutin? Nah, di setiap kegiatan pasti memiliki jadwal dan dilakukan tepat waktu. Contoh kegiatan di rumah. Pukul 6, aku bangun tidur. Dapatkah kamu menentukan arah jarum pukul 6? Tahukah kamu, jam memiliki jarum, yaitu jarum pendek dan jarum panjang. Jarum pendek menunjukkan jam, jarum panjang menunjukkan menit. Jadi, jika jarum pendek berada di angka 6 dan jarum panjang berada di angka 12, maka menunjukkan pukul 6 pagi. Pukul 8, aku sarapan pagi. Dapatkah kamu menentukan arah jarum pukul 8? Pukul 8 jika jarum pendek berada di angka 8 dan jarum panjang berada di angka 12. Tahukah kamu, dalam satu hari ada 24 jam. Satu jam ada 60 menit. Satu menit ada 60 detik. Yang dibaca itu adalah hurufnya atau nama bilangan. Contohnya, pertama, sekarang sudah jam 7 pagi. Yang kedua, jam 9 malam sudah waktunya untuk tidur. Yang ditulis itu adalah angkanya atau lambang bilangan. Contohnya, lambang bilangan. Pukul 07.00. Pukul 21.00. Berikut adalah pergantian waktu dari pagi hari sampai dini hari. Pukul 7 pagi hari. Pukul 12 siang hari. Pukul 18 petang. Pergantian hari dari petang ke malam. Pukul 23 malam hari. Pukul 01 dini hari. Kamu sudah mengerti arah jarum jam? Ayo, sekarang kita mengenal penggunaan huruf kapital. Huruf kapital atau huruf besar dipakai sebagai huruf pertama kata pada awal kalimat. Berikut adalah huruf kapital atau huruf besar. Pemakaian huruf kapital. Yang pertama, kata ganti Allah. Seperti Tuhan, Yang Maha Esa, Yang Maha Kuasa, Yang Maha Pencipta. Kedua, nama orang. Seperti Lani, Nani. Yang ketiga, nama bulan. Seperti Januari, Februari. Yang keempat, nama hari. Seperti Senin, Kamis, Sabtu. Yang kelima, nama jalan. Seperti Jalan Kembangan, Jalan Meruya, Hos Cokrominato. Yang keenam, nama agama. Seperti Islam. Yang ketujuh, nama kota. Seperti Jakarta, Semarang. Tahukah kamu tanda baca? Ya, tanda baca yaitu simbol dalam bahasa. Simbol bahasa tersebut mempunyai beberapa bentuk fungsi masing-masing.
Suatu kalimat tidak lengkap jika tidak ada tanda bacanya. Berikut ini adalah macam-macam tanda baca dan fungsinya. Yang pertama, ada tanda baca titik. Digunakan untuk mengakhiri sebuah kalimat. Tanda baca koma digunakan untuk perincian kata-kata. Contohnya, ibu ke pasar membeli ayam, buah, dan sayur. Jangan lupa dikasih tanda koma. Tanda baca tanda tanya digunakan pada akhir kalimat tanya. Kalimat tanya diawali dengan kata-kata tanya seperti apa, kapan, di mana, bagaimana, siapa, dan mengapa. Contohnya, di mana biasanya kamu membeli bahan-bahan untuk membuat kue? Jangan lupa diakhiri tanda tanya. Tahukah kalian alat apa ini? Ya, setrika. Setrika berguna untuk merapikan pakaian. Setrika merupakan contoh alat elektronik. Alat elektronik sangat bermanfaat bagi kita. Tetapi, kita harus berhati-hati saat menggunakan alat elektronik. Penggunaan yang tidak berhati-hati dapat menimbulkan bahaya seperti kesetrum maupun kebakaran. Perhatikan hal-hal berikut dalam penggunaan alat elektronik. Yang pertama, ikuti buku petunjuk. Yang kedua, mintalah bantuan orang dewasa pada saat mencolokkan kabel pada sumber listrik atau stop kontak. Yang ketiga, perhatikan tombol on-off saat kamu menyalakan maupun mematikan sumber listrik. Yang keempat, jangan menyentuh alat elektronik jika tanganmu basah. Yang kelima, gunakan alas kaki jika menggunakan alat elektronik. Yang keenam, jangan menyentuh kabel listrik yang terkelupas. Itulah hal-hal yang harus kalian perhatikan dalam penggunaan alat elektronik. Berikut adalah aturan saat menonton TV dan bermain komputer. Yang pertama, tidak boleh menonton TV terlalu dekat. Yang kedua, menonton TV harus mengatur jarak aman. Yang ketiga, cahaya dari TV akan merusak mata. Yang keempat, menonton TV tidak boleh terlalu lama. Yang kelima, pada saat menggunakan komputer harus mengatur jarak yang aman. Yang keenam, jangan paksakan matamu untuk menatap layar. Yang ketujuh, beristirahatlah secara teratur. Yang kedelapan, istirahatkan matamu salah satunya dengan menatap tumbuhan yang hijau. Itulah aturan ketika kamu menonton televisi dan bermain komputer. Berikut adalah aturan saat di kamar mandi. Yang pertama, menghemat penggunaan air. Yang kedua, tidak berlama-lama di kamar mandi. Yang ketiga, bergantian membersihkan lantai kamar mandi agar tidak licin. Yang keempat, menguras bak mandi secara teratur. Yang kelima, menyiram kakus atau toilet setelah buang air. Itulah aturan-aturan yang ada di kamar mandi. Berikut adalah aturan keselamatan di rumah. Pertama, berhati-hati menggunakan benda tajam seperti gunting dan pisau. Yang kedua, berhati-hati saat membawa benda yang mudah pecah. Yang ketiga, menghindari api. Yang keempat, menghindari bersentuhan dengan benda beracun seperti obat anti serangga atau cairan pembersih. Yang kelima, tidak bermain mengenai fisik atau anggota badan. Jika kamu ingin menyalakan api, mintalah bantuan orang dewasa.
berapa agama yang diakui di Indonesia? Ya benar, di Indonesia ada 6 agama yang diakui. Apa saja itu? Mari simak bersama. Agama dan tempat beribadah. Agama Islam, tempat beribadah di masjid. Agama Kristen Protestan, tempat ibadah di gereja. Agama Kristen Katolik, tempat beribadahnya di gereja. Agama Hindu, tempat beribadahnya di pura. Agama Buddha, tempat ibadahnya di vihara. Agama Konghucu, tempat ibadahnya di kelenteng. Nah, itulah aturan-aturan keselamatan di rumah. Bagaimana? Apakah kamu sudah mengerti?